وسلم. الفاتحة بنية تعلم وتعلم ذكر تذكير ونفع الاتباع خصوصا على صاحب الرتيب الإمام الغزالي وصاحب الرتيب حبيب الله بن علوي جليسان الأبي علوي وصاحب سلط الضرار حبيب علي بن محمد بن العيوشي وجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا بكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah atas rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Majelis kita namanya Miftahul Jannah. Apa artinya, Bu? Pak, Miftahul Jannah kunci surga. Kunci surga. Ada sambungannya sebenarnya. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu yaitu mengucapkan kalimat la ilaha, dalam hatinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya? Makanya kita di sini berselawat, membaca zikir, ya? Kemudian kita mengkaji ilmu, itu adalah maknan wa hissan. Secara makna dan secara zahir total kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah. Saya adalah seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Kalau kita sudah bisa itu, berarti masing-masing kita memiliki kunci surga. Ya? Mudah-mudahan amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita akan membacakan kitab, apa nama kitabnya? Ayyuhal Walad. Di halaman, ya, ada yang tahu halaman berapa? Ya, halamannya pada ingat di meja. Nah, halaman 45. Cuma kita ulangi sedikit di baris 44 yang di bawah. Fal awwalu, yang pertama. Kata Imam Al-Ghazali, 4 perkara yang harus benar-benar kita perhatikan. Yang pertama, di pertemuan yang lalu, ya, apa? Muamalah kita kepada Allah. Muamalah kita kepada Allah. Muamalah itu cara diri kita ini mengatakan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap seorang hamba kepada Tuhannya? Maka kata Imam Ghazali kemarin gimana? Seperti orang yang mempekerjakan seorang budak dengan tuannya. Begitu ya? Nah, maka seorang budak itu harus taat kepada tuannya. Harus pandai menyenangkan tuannya. Ya? Nah, maka seorang hamba begitu juga. Dia harus menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menjadi hamba yang pandai menyenangkan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Allah taala ridho enggak? Kalau Allah taala tidak ridho, walaupun kekasihmu ridho, senang tidak akan. Namanya kita perjalanan kah abahnya enggak? Apabila perjalanan 6:30 kemana menonton bioskop,
Masuk di bioskop tuh sudah 6:30 karena keluarnya 8:30. Berarti sembahyang maghribnya tapi aku kadang pokoknya harus menonton, kita tinggalkan. Kenapa? Karena yang dicari adalah kesenangan Allah. Begitu ya. Walaupun misalkan pasangan kita, apalagi misalkan kesenangan diri kita aja, tidak asik banget pun lagi melihat TV dan maka sinetronnya dipejar bila maghrib itu rame banget. Ulun hobi menonton sepak bola dipejar, maka bila main sepak bola itu pasti maghrib. Jadi subhanallah, orang bahari itu kalau waktu maghrib isya itu duduk baca yasin, paling kadang baca Fatihah 4 dihadiahi abahnya, mamanya, ya lah itu. Bilanya anak itu keluyuran, sudah maghrib isya itu keluyuran, kadang-kadang enggak. Nah, sarik benar tuh Umar, sarik benar abah tuh. Artinya waktu istijabah, waktu yang di sana diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan untuk taat, untuk kita tadi itu mendapatkan ridho kecintaan Allah. Jangan digantian. Begitu juga sebaliknya. Walaupun kita ridho senang dengan sesuatu itu, tapi ada murka Allah, jangan diambil. Walaupun kita senang, tapi di sana ada murkanya Allah, ada marahnya Allah, ada tidak ridhonya Allah, jangan. Kenapa? Yang dicari adalah ridho Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah. Itu adalah hamba yang sejati. Tadi Mu'azzari walladzi la tarwa li nafsika min 'abdikal majazi. Fala tarwa aidan lillahi ta'ala huwa sayyidukal hakiki. Kalau kalian tadi itu taat dengan siapa? Dengan Tuhan kalian. Kita sebagai seorang hamba sahaya, kita seorang pembantu, kita seorang pegawai, kita seorang karyawan, kita seorang, pokoknya kita adalah orang yang wajib taat dengan atasan kita. Begitu ya? Ketika kita taat dengan atasan kita, lalu kita mendapatkan cintanya, mendapatkan gajinya, mendapatkan kebaikan dari dia, itu adalah sesuatu yang majazi, sesuatu yang sementara sifatnya. Maka kata Imam Ghazali, perlakukan dirimu kepada Allah juga semacam itu. Karena itulah yang sebenar-benarnya secara hakiki. Kita kalau taat lawan sidin, kenapa kita kalau taat lawan Tuhan? Nah begitu ya. Maka harus taat lawan Tuhan itu di atas segala-galanya. Tidak sedikit orang yang dahulunya menjadi orang biasa, karena berjalannya waktu dia yang menjadi orang yang luar biasa, dan orang yang dia anggap luar biasa itu menjadi orang di bawah dia. Di dunia tuh ada sudah buktinya udah itu. Lebih-lebih lagi karena di akhirat. Kalau dia taat lawan Tuhan, walaupun dia saat ini sebagai kuli, misalkan sebagai orang yang cuma mencari uang 20-30 ribu saja, siapa tahu nanti dengan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat orang-orang pada ngemis lawan kita. Minta pengaku tolong, minta pengaku bantuan. Kenapa? Ternyata kita menjadi orang yang taat lawan Allah, dekat lawan Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka yang hanya disibukkan dengan dunia dan yang lainnya, begitu ya. Nah, maka kita taat kepada Allah itu harus nomor satu kata Imam Ghazali. Di antara bentuk taat kita, contohnya kita duduk di majelis taklim mencari ilmu, di bentuk taat kita kepada Allah. Kenapa? Ilmu itu adalah jembatan agar kita itu bisa beramal dengan benar kepada Allah. Maka jangan salahkan nanti Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah banyak sholatnya, ternyata tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena kita tidak mengerti dengan ilmu. Ulun di BPK tapi mengerti, coba yang rajin aja. Hendak memulai ke pesantren mengaji umur Tuhan sudah, uban banyak sudah, ingatan gak ada tapi kawal lagi. Kamana ulun ini supaya dapat ilmunya nang bujur turun kam aja majelis.
dicatat di majelis itu atau catat mulai rumah apa nak kada paham tak gunakan. Nah itu adalah bentuknya ilmu begitu ya. Banyak aja yang gunakan tolong guru. Urang masak sarudung ngambujur itu kayak apa? Wah ini gue ada yang masak sarudungnya aneh bentuknya ada dua. Nang berot-berot, nang kelihatan rambutnya, nang kelihatan talinganya. Ada nang langsung sarudungnya bersambung lawan baju. Bujur aja bahasa untung, cuma guru kelihatan ada juga apa biar kada paham sekiranya dirinya ini mendapat manfaat daripada majelis ilmu tadi agar dia bisa mengamalkan. Kenapa? Ilmu itu adalah jembatan agar kita bisa taat lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab ini disebutkan ada orang yang sudah 70 tahun sembahyangnya kada ketinggalan. Sembahyang wajib kada ketinggalan, sembahyang sunnah dikerjakan seberata. 70 tahun dia pernah ketinggal sholat. Sekalinya duduk, datang di majelis, bertamu lawan guru, bertamu lawan kiai, bertakun. Guru, membasuh kepala apa hukumnya ketika berwudu? Ujar gurunya, wajib, fardu, harus dibasuh. Iya kan guru? Ulun selama 70 tahun mulai berwudu, dikira ulun membasuh kepala itu hukumnya sunnah, jadi kan ulun basuh aja sama deh. Atau jadi guru baik, yang podo ya sembahyang 70 tahun. Nah, kalau lah mau sembahyang 70 tahun, rugi kita, rugi. Nah, harus taat lawan Allah SWT, cuma didasari dengan ilmu. Makanya di Rasulullah kada ada batasan orang untuk ilmu tuh. Kada harus nakak-nakak, cuma bagusnya nakak-nakak. Mulai lagi halus. Kenapa? Ujar pepatah, orang yang belajar di waktu kecil seperti menulis di atas kertas. Ada aja, lagi disimpan, apalagi dihafalkan. Ulun BP dulu waktu ulun sekolah TK ada lagi ijazahnya, tulisannya ada lagi tulisan ulun disimpan. Kenapa? Ditulis di kertas. Itu seperti orang yang belajar lagi masa muda. Belajar mau maka seperti orang yang menulis di atas kertas. Tapi bagi orang yang sudah ujur, sudah tua, seperti orang yang menulis di atas air. Kayak bagian nulis di baju. Nah, sedikit hilang, hanya ditulis hilang. Nah, susah nggak? Susah. Nah makanya kata Rasulullah SAW tidak ada batasan sebenarnya untuk ilmu. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai kalian lahat. Nah mana para majelis ilmu, nah mana nangkawa kita datang majelis ilmu, nah mana ada kemudahan bagi kita datangi majelis ilmu, istiqomahkan di sana. Itulah. Nah urusan menuntut ilmu ini bukan urusan dengan makhluk. Ingat kan tuh? Asal gurunya jujur, asal yang diajarkan baik, membuat kita dekat sama Allah, datangi. Garis bawahnya bila gurunya menyuruh kita atau menganjurkan kita berjauh melawan Tuhan, ada ilmu sunnah. Wah ini apa ajarannya keluar tamat sambayang. Nah, banyak pada majelis kita orangnya. Itu sudah ketahuan berarti yang datang itu memang pada katujuh sembahyang. Nah, orang yang kada katujuh sembahyang berarti jauh melawan Tuhan. Berarti gurunya menjauhkan orang lawan Tuhan. Nah itu jangan didatangi boleh. Kalau dia bayar 1 juta aja kan tamat terus sembahyang masuk surga aja, menyalamnya dapat sertifikat. Sedangkan Rasulullah itu hatta tawa ramat bedanu, Rasulullah sampai bengkak kakinya nggak tinggalkan sholat. Nah, jadi adalah perkara yang sangat benar. Bahkan kata Rasulullah SAW, as-salatu fiddin, sholat itu dalam agama bimanzilatir ra'as fil jasad, sama seperti kepala di anggota tubuh. Nah, wa kamala hayata liman la salat fala imana atau fala dina liman la salatalah. Seperti orang yang tidak bisa hidup tanpa kepala, begitu juga orang yang tidak sholat maka dia tidak memiliki agama. Orang kada bertangan bisa lebih melihat hidup, kada berbatis, kada melihat matanya atau kada mendengar telinganya, hidup aja lah, hidup kada bisa melihat.
Ada lagi yang bisa melihat orang berjalan berbeda kepala? Nah itu juga orang mengaku beragama tapi tidak sembahyang, ada sholat. Sama orang itu seperti tidak ada punya agama nantinya. Itu kata Rasulullah SAW. Maka bila dia melihat baik orang berjalan berbeda kepala berarti apa namanya? Hantu. Ada kepala? Hantu. Maka bila pian sembahyang, bila pian guring gue lawan laki-laki yang kada penyembahyang, berarti malam pian guring lawan pian bapak. Bila guring lawan bini kada penyembahyang, berarti guring lawan bisi anak-anak kada penyembahyang, berarti menafkahi. Artinya sangat penting. Mah itu menyebut luar hantu kan? Istilahnya orang kada kepala itu artinya sama lawan jelek, artinya kada baik. Maka didik kita, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Nah kenapa? Karena itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Benar-benar jaga. Kata Imam Ghazali, khususnya tadi dengan majelis ilmu ya, untuk apa? Benar supaya benar ibadah kita, jangan sampai kita sudah sholat, kita sudah beribadah, ternyata sholat kita tidak diterima oleh Allah, begitu ya. Nah kemudian sudah ada ilmunya, amalkan. Jangan dapat ilmunya aja, jangan tahu resepnya aja, cuma kada diulang jadi ibadah. Bijinya ada, pupuknya ada, tanahnya ada, tinggal ditanam. Kalau sudah ditanam hanya ditunggui, dirawat, ditunggui hanya berbuah. Kalau sudah dapat buahnya, kawan dimakan, kawan dijual. Menanam kada, bisi tanah kada, bisi pupuk kada, menukar kada, harap-harap. Apabila tumbuh mangga kuning, mau lah tumbuh, mau tumbuh. Allah kata. Jadi kalau sudah dapat ilmunya diamalkan. Nah kemudian tentang perkara salat Allah perintahkan dengan anjuran yang sangat ditekankan oleh Allah. Bahkan orang yang sakit kada kawa berdiri duduk, kada kawa duduk berabah, kada kawa berabah isyarat lawan mata, lawan gerakan, kada kawan lawan isyarat, lawan gerakan, lawan hati, isyaratnya aku lagi berdiri, aku lagi ruku, aku lagi sujud, isyarat lawan hati, kada kawan juga hendak di masjid sholat akar. Ini mati sudah benar ya. Kemudian Allah SWT perintahkan kita untuk bersedekah. Bersedekah itu adalah perintah Allah yang berhubungan dengan Allah SWT. Jadi murni sedekah itu adalah hal yang harus kita kerjakan agar apa? Agar apa yang sudah Allah berikan kepada kita malah menyatakan rasa syukur kita atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hobi sembahyang aja cuma duit ada pamalar. Si Dini bilang suki benar, cuma sembahyang di masjid kada tertinggal, cuma pas celengan lewat ya, dari Haji Husin Nafarin, apa di sini, dari Abah Husin, bila celengan lewat jangan dicelengi, artinya dibuat duitnya jangan dicelengi aja. Jadi membangun hubungan kita agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari harta kita. Tadi jasad kita sudah taat kepada Tuhan, Allah beri pulang harta, Allah berikan pulang amanah kepada kita, maka kita gunakan dengan sedekah. Mulut kita perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Orang yang cinta lawan Tuhan pasti senang membaca Al-Quran. Saya sama kayak kita juga. Kita tuh ketujuh lawan orang yang kita cintai, laki, bini, pacar, misalkan, masuk WA-nya, wah hancur aja itu. Anak membaca cepat tuh, kadang atan sembahyang HP banget di muka sejadah. Berbunyi HP itu.
Bingung aja tuh, hendak cepat-cepat sembahyang, kenapa? Hendak cepat-cepat membaca apa balasannya. Wah. Maka orang yang cinta lawan Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bakal meninggalkan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Kemudian al-adkar wa da'wat, orang yang taat lawan Tuhan juga pasti dia sering berzikir. Berzikir itu tanda dia mengingat kepada Allah. Kemudian sering berdoa. Kenapa? Karena pada hakikatnya segala sesuatu pasti akan kembalinya kepada Allah. Maka orang yang banyak menengadahkan tangannya kepada Allah, itu adalah orang yang paling memungkinkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Berharap dahulu datang, yang lain baru datang, datang sudah. Nah, gitu ya. Antri gas sudah kamu. Nah, malih pula. Malih, besar langka pulang jadinya. Nah, jadi bila pian datang pembagian jam 4:30, pian datang 4:30. Nah, antara dua aja mau kada habis, antri jam lawas. Cuma bila datang sungsung, nah kemungkinan enggak. Nah kalau Allah Subhanahu wa taala paling banyak mengangkat doa. Kayak apa doa? Enggak kabul mah setahun 2 kali berdoa. Setahun 2 kali berdoa, rancaki meminta lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian perkara yang halal dan haram jaga, jangan sampai kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Mencari yang murni dengan segala yang halal, ya? Dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang makan daripada yang haram, kata Rasulullah SAW, asad jawari musya'an abad. Orang itu nanti akan bermaksiat kepada Allah mau tidak mau. Kenapa? Karena pengaruh perutnya kemasukan daripada perkara yang haram. Bila diwai orang pisan lah capat aja tuh. Kenapa? Sudah masuk yang haram di perutnya. Tapi kalau sudah dibawa ke majelis, susah. Sudah dibawa sholat berjamaah, ngalih. Ya, dibawa sholat berjamaah, ngalih. Kadang dulu jamaah dengan umat hanya turun. Awal aja sabila kau dulu aja. Nah ini bilang koler, turun aja cuma bilang koler. Apalagi nang bila turun mulai, sembahyang. Sekalinya turun ke masjid, kamu sholat sembahyang setahun sekali. Apabila hari raya Idul Fitri, sembahyangnya juga karena Tuhan. Buktinya karena Tuhan. Kenapa? Bila sembahyang di rumah, bebaju biasa aja. Sekali sembahyang Idul Fitri, sarudung hanyar, upiah hanyar, ya, pupur si bagusan, saya bertanding bagus karena aku lo nikah. Baju hanyar, sandal hanyar, begitu ya. Itu tandanya jar kita ini bagi nang sembahyang setahun sekali. Amun yang sembahyang rutin aja pakai baju hanyar 2 kali raya emang dianjurkan. Tapi bagi nang setahun sekali berarti sembahyangnya karena Tuhan, gitu ya. Berarti karena apa? Karena hendak menampaikan aja. Nah, maka benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita niat dengan sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara sholat dan ibadah dan yang lainnya. Ya. Kemudian apabila kita sudah salah arah, karena kita manusia ini mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Wah, keasikan ulun jangan ingat lagi sembahyang asar. Keasikan ulun kan ingat lagi sembahyang maghrib. Atau astagfirullah, ulun pernah juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, pernah melakukan yang diharamkan oleh Allah, pernah mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah. Bisa juga kayak bahari lawan ulang kayak ini semacamnya. Maka perkara yang paling baik adalah kembali kita kepada Allah dengan tahu. Menyatakan itu. Jadi jangan kita usahkan salah jalan, jangan kita usahkan kita sama polisi tuh. Nah, atau bisa terjun kok. Nah, dakwah kisah orang hulu sungai dahulu kabanjar buai karena di hulu sungai bahari karena TV banyak lampu merah. Jalan ini sampai ke Banjar. Bingung
mulai jalan Talaan Mam itu hendak ke Gatot betakon. Sekalinya ditakulinya polisi. Pak polisi, ulun hendak ke Gatot, kemana arahnya? Ujar polisi, bila ada lampu merah kena belok kanan. Sekalinya sampai ya ini. Nah, pas di lampu merah, kenapa lampu itu pada merah hijau? Kurang jalan, itu bagaimana? Pas sudah lampu merah, mulai ginya belok kanan. Pas ada truk, kada mati bang. Bingung tadi. Lalu ditilang polisi. Ikan di polisi kenapa lampu merah pada belok kanan? Aku ada salah jadinya. Nak salah kawan ikan juga tadi. Memadahi. Kenapa jadi kawan kok polisi nang sebelah sana? Ujarnya bila lampu merah belok kanan. Padahal dia lampu mana? Merah ada lampu belok kanan. Nah ini artinya orang yang sudah tahu salah atau mungkin dia tidak tahu dengan kesalahan tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan aja terus, maka berbahaya bagi dia nantinya. Maka jalan terbaiknya adalah bertaubat kepada Allah, sadari diri. Maka jangan kurang tiap malam hendak murid bertaubat. Jangan menghadap kayak aku jangan bilangnya malam nisfu Sa'ban hanya bertaubat, jangan. Tiap malam mengucap istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak pernah kada dirasa kita di mata kita, tangan kita, parut kita, telinga kita, batis kita, hati kita, bahkan kadang tidak dirasa bermaksiat kepada Allah. Maka perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian lagi hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kisah lawan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita menjadi hamba yang taat lawan Tuhan. Caranya cari agar mudah kita taat lawan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Walaupun hanya menguap ditutupi tangan sebelah kiri, nah dibuka. Ini bagian depan menutup. Bila menguap lah atau wahid sama tutupi kayak gini gue. Ini hukumnya sunnah. Bapak halal ada? Halal. Jangan bilang dari mahal, tapi jangan kita wahid hacis, pengen bahanan. Imbahnya untuk hacis bersama dalam orang hingga, yang sama kena corona ini tuh. Jadi wahid kan kiri, dapat pahala, menguap sebelah kiri pahala. Nah, untuk walau sekecil apapun kebaikan itu berusaha kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali, benar-benar jaga bagi kita apa? Wasani kullama amilta halaman 35. Wasani dan yang kedua, kullama amilta binas, ketika engkau tadi itu beramal kepada manusia, muamalah dengan manusia. Tadi kan muamalah dengan Tuhan. Nah sekarang kita hidupkan bersama orang-orang sekitar kita. Lalu kita diperintahkan ketika kita beramal dengan sesama kita manusia, ija'alhu kama tauqa li nafsika minhum. Jadikan kamu muamalah kepada mereka seperti kamu ridho kepada dirimu sendiri kepada mereka. Kayak apa yang kita senangi, maka itu juga kita muamalah lawan orang. Berbuat baik kepada orang itu sebagaimana kita kepengen orang dua berbuat baik kepada kita. Jangan menghadani orang baik. Kita dulu berbuat baik kepada orang sebagaimana kita hendak juga orang berbuat baik kepada kita. Bi annahu la yakmulu imanu 'abdin, karena dikatakan tidak sempurna imannya seseorang, kurang sempurna imannya seseorang hamba hatta yuhibba, sehingga dia mencintai lisairin nas, seluruh manusia siapapun itu. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai, apa yang dia senangi untuk dirinya sendiri. Jadi berupaya menjadi orang yang benar-benar menyayangi, berbuat baik kepada sesama. Umumnya kepada seluruh manusia. Lebih umum lagi kepada seluruh makhluk. Bahkan kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Cintai seluruh siapapun yang ada hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu binatang, walaupun itu tumbuhan, walaupun itu musuh kalian, walaupun itu orang kafir sekalipun, berbuat baik perintah kita. Lebih-lebih lagi kepada orang
muslim. Ciri-ciri orang beriman kata Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran, asyidda alal kufar ruhama bainahum. Mereka keras terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Ruhama bainahum, tapi di antara mereka saling kasih sayang. Ini jangan muslim sama muslim ribut aja terus. Lawan tetangga perkara duit 20.000 aja kan dibayar 5 tahun dari tanggungan. Allah. Ya, jadi berbuat baik di antara kita sesama muslim. Ya. Nah, jangan sampai kita tadi itu menjadi orang yang celaka karena sebab kita tidak menunaikan daripada haknya seorang muslim kepada kita. Ya. Dikatakan man qada li akhihi muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah adnaha al-maghfirah. Orang yang ketujuh menunaikan atau membantu orang muslim yang berbuat baik kepada orang muslim, satu hajat saja dia tunaikan di dunia, maka Allah akan menggantinya 70 hajat yang akan Allah kabulkan, ya. Min hawaijil akhirah, dengan hajat-hajatnya nanti di akhirat. Gantiannya di akhirat, di dunia aja lah Bapak. Gantiannya nanti di akhirat 70 kali lipatnya. Adnahal maghfirah, paling sedikit hajat yang dikabulkan oleh Allah kepada dia nanti adalah Allah ampuni orang tersebut. Bahkan dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas itu ketika suatu hari dia i'tikaf di dalam masjid. Dia i'tikaf dalam masjid. Ya, lagi beribadah, i'tikaf dalam masjid. Faja'a ilaihi rajulun yasta'inu bihi fi hajatin. Kemudian ada orang yang datang minta tolong Ibnu Abbas, Ibnu Abbas tolongin aku. Ya, ada minta tolong ketika pada hajatnya. Ya, padahal orang lagi i'tikaf. Fakhara jamaah, kemudian didatangi oleh Ibnu Abbas, keluar beliau. Wagala, kemudian dia berkata, sami'tu sahibah hadzal qabri sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, man masya fi hajati akhi, siapa orang yang menunaikan hajat daripada saudaranya, ya, karena khairan lahu, lebih baik daripada dia min i'tikafi asyra sinin, daripada orang itu beriktikaf 10 tahun. Ada pengeluaran di masjid. Adalah di sini bisa nambah i'tikaf 10 tahun dia pengeluaran. Yang boleh menunaikan hajat muslim satu aja. Ujar Rasulullah lebih baik daripada yang i'tikaf 10 tahun di masjid. Nah, jadi berbuat baik kepada sesama kita, ya. Bahkan karena Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu dikatakan yata'ahadul umyan wa zamana wal ajaiz wa sibyan lailan. Selalu mempersiapkan, ya, memperhatikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, lebih-lebih lagi kepada orang yang kurang mampu. Siapa yang diperhatikan? Orang buta, orang yang sudah tua, orang yang sudah lemah, anak-anak, ya. Lebih-lebihnya lagi waktu malam hari diperhatikan oleh Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar ini pemimpin, Amirul Mukminin, perhatian beliau, ya. Menyuruh orang lah sidin, ada seorang kan dicek sidin, rumah-rumah orang-orang yang kada mampu ini, dicek sidin, dicek di data mana orang tua, mana orang lemah, mana nang kekanakan, mana orang yang buta. Tidak tahu Sayyidina Umar, dicek apa kekurangannya, apa kebutuhannya, akan dipenuhi oleh Sayyidina Umar. Wa yahmilu ilaihi al-ma' wal hatab bi nafsihi. Kemudian Sayyidina Umar itu membawa banyu seorang. Tandon kurang disisihin seorang, ember kurang disisihin. Lawan apa kayu bakar di bawah sini. Nah, supaya apa? Kalau ada yang hendak memasak, orang-orang tua, orang kekanakan atau orang-orang yang sudah kada mampu, yang lemah itu tidak bisa memasak, mencari kayu bakar, tidak bisa mengangkat, dibawa oleh Sayyidina Umar. Pernah ada dakwah ini orang yang best tadi aja langkah, jangan hendak membawa seorang. Allah. Oh yang berikan umur ada menghilangkan apa yang menjadi kesusahan kepada mereka. Bahkan ayat ini misalnya ghaba anhum azwajuhum wa yaqulu lahunna al-kunna hajah wa yursilna ma'ahu jawarihahu wa fayashtari lahunna ma yahtajna ilaihi. Kalau ada orang yang ditinggalkan oleh suaminya musafir jauh, ada kawan atau keluar bekerja, istrinya kesusahan untuk keluar,
Maka Sayyidina Umar itu mengirim orang, babinian dua atau budaknya diperintahkan untuk membantu dan membelikan apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Masya Allah. Ya. Wa man kana la tamliku syai'an yashtari laha min 'indi. Ya, jadi apa saja kebutuhan daripada orang lain yang tidak bisa ditunaikan maka akan dibantu oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi bentuk daripada dia membantu kepada orang yang tidak mampu di antara mereka. Ya. Sudah kau membantu, belum tidak kau membantu bagaimana tetangga, orang dekat, lawan ini, ya? Ya karena kau membantu, misalkan paling kada jangan mengganggu. Nah, sudah kada kau membantu, mengganggunya pula. Ada nih fatwa namanya dari ulama Jawa Timur mengharamkan sonhor. Nah, sonhorok, nah kami nanti bisa ada tahu apa horok itu. Sonhorok tuh mulai kenal suaranya menggigit. Nah, ada nang rumah orang sampai atapnya karena mendengar bunyi itu terkabutan. Saking nyaringnya, ada bayi, ada orang tua. Karena kalau lagi gara-gara ini acaranya itu makanya diharamkan. Karena banyaknya madarat di situ tadi itu mengganggu. Nah, maka dari itu kita karena kawal atau membantu, jangan mengganggu. Lawan tetangga jangan mengganggu. Sudah harus membantu, jangan mengganggu. Lebih-lebih lagi kalau kita idkhalus surur, menyenangkan hati mereka. Orang muslim kita menyenangkan hati mereka, siapapun itu, orang tua kita, saudara kita, siapa lagi, orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita dan yang lainnya. Nah, maka ketika kita tidak bisa membantu kepada mereka, paling tidak kita berusaha idkhalus surur, memasukkan kesenangan atau membuat mereka senang, tidak susah. Maka dikatakan man adkhala ala mu'min sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 marah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Orang yang ketujuh memasukkan senang hatinya kepada orang muslim yang lain, dari hasil kesenangannya itu Allah ciptakan 70 malaikat, 70.000 bukan 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada dia nanti pada hari kiamat. Nah, insyaallah. Ya. Jadi jangan menjadi orang yang menyusahkan kepada orang lain, ya? Berusaha menjadi orang yang bisa membantu kepada orang lain. Sepaling tidak, ya, kita jangan sampai membuat orang lain susah dengan adanya kita, ya? Begitu juga dengan orang yang kita tidak senang kepada dia, adanya permusuhan misalkan, cekcok gara-gara sesuatu, atau kita tadi itu ada apa namanya kesalahpahaman di antara satu dan yang lainnya, maka membuat kita renggang, jauh jarak kita. Ya, aku ada anak lagi menagurinya tuh ya. Inya tuh ikam jatuh semalam ikam disupanakan dia ada penurang. Nah, inya tuh semalam ikam macam-macam. Akhirnya membuat renggang hubungan satu dengan yang lainnya. Maka dikatakan ya juz hajar muslim dun salat ayam. Boleh kita merenggangkan hubungan dengan orang semacam itu, cuma jangan lebih pada 3 hari. Nah, jangan lebih pada 3 hari. Fa in zada 'alaiha fa haram. Kalau lebih dari 3 hari hukumnya haram. Menang nyaman itu biar aja orang cari kalau kita tetap menegur, kita tetap menyapa, tidak menyimpan dendam kepada orang lain itu. La yahilul muslim ayyahjurahu fawqa salat, faman hajara fawqa salat famata dakhala an-nar. Ada penggampangan zamannya. Siapa orang yang dia tadi itu menjauhkan dirinya, tidak bertegur sapa, tidak menyapa, tidak berbuat baik, ya, artinya memutuskan tali silaturahim kepada sesama muslim lebih dari 3 hari, famata, kemudian dia meninggal dunia, dakhala an-nar, dia akan masuk neraka. Alhamdulillah, subhanallah min. Nah, maka jaga hubungan kita, jaga hubungan kita agar mendapatkan keselamatan, keselamatan. Nah, kemudian hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita masuk ini tanggal 9 Muharram, ya, tanggal 9 Muharram atau yang disebut dengan hari Tasyu'a. Nah, hari ini disunahkan untuk berpuasa. Nah, kemudian besok juga yang disebut dengan hari Asyura, ya.
tanggal 10 bulan Muharram. Sunnah berpuasa, sunnah berpuasa. Jangan kasih ngolah bubur ya. Ada perintahnya nyuruh bubur ini, ada perintahnya ngolah bubur. Itu adat aja ngolah bubur itu. Boleh ya bisa dekah dengan buburnya apa bagus saja. Cuma yang afdol berpuasa, dapat 2 bubur, kesan berbuka puasa. Begitu ya. Nah itu afdolnya daripada ibadah yang ada di bulan Muharram tanggal 10. Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumi Asyura qala yukaffir sanah madhiyah. Orang yang puasa tanggal 10 Asyura itu akan diganti oleh Allah, diampuni dosanya selama 1 tahun. Masya Allah. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW itu dulu jalan masuk ke kota Madinah. Lalu Rasulullah menemukan orang Yahudi. Mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa kamu berpuasa? Jadinya ini tanggal 10 Muharram, hari yang mulia. Kenapa? Di antara kemuliaannya, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Selamat, lalu laut dibelah dan selamat. Fir'aun mati, ditenggelamkan dengan bala tentaranya. Itu tanggal 10 Muharram. Jadi kami orang Yahudi menghormati, memuliakan dengan hal itu, maka kami berpuasa tanggal 10 Muharram. Jadi jika dia berpuasa, aku lebih dekat kepada Nabi Musa, aku lebih percaya dengan Nabi Musa, maka aku juga berpuasa dan kepada umatku juga diperintahkan untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Tapi bedanya kata Rasulullah, kami dengan orang Yahudi, kami tidak hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram, tapi dengan 9 Muharram atau hari Tasyua, atau boleh juga tanggal 10 diikuti dengan tanggal 11. Hari Senin. Aku mimpi nyaman kalau hari Senin sekalian puasa Senin Kamis niatnya. Boleh? Boleh. Nah itu diantara yang paling afdal amalan ketika kita ada di bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 di bulan Muharram. Dan diantara lagi amalan yang afdal di bulan Muharram itu adalah menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Man masaha ra'sa yatimin," siapa yang mengelus kepala anak yatim. Mengelus. Bagus tuh, jangan dielus saja kalau duit jadi garing. Kalau makan-makannya dimakan nih, artinya disayangi, dielus kepalanya anak yatim. Lam yamsashu, kemudian dia tidak mengelusnya tadi illa lillah, kecuali karena Allah. Karena lahu bi kulli sya'ratin, setiap elusan rambut yang ada di kepalanya, marrat 'alaiha yaduhu, setiap tangan yang dia lewatkan di atas kepala anak yatim rambutnya tadi, hasanat, akan diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar itu kita cari anak yatim yang rambutnya tebal, banyak banget pahalanya aja. Nambudul kayaknya dulu gede aja. Itu kan ada. Nah, artinya ini adalah satu ibarat Rasul SAW menyebutkan orang yang sayang dengan anak yatim, mengasihi dengan anak yatim, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang sangat banyak. Nah, lebih-lebih lagi orang nanti isian anak yatim dasar mati abahnya anak seorang, anak yatim juga tuh, menggaduhnya dengan penuh kebaikan, kelembutan, dan pahala tiap hari. Nah, itu dia doakan mati ada itu. Artinya menggaduh anak yatim nang belum balik. Itu yang dimaksud anak yatim nang belum balik. Mana sudah Tuhan ini kan ada yatim lagi kan? Anak yatim nang belum balik meninggal oleh ayahnya. Wa man ahsana ila yatimin aw yatimatin, orang yang berbuat baik kepada anak yatim, makian kah binian kah? Indahu kunta ana wa huwa fil jannah kahatain. Aku nanti kata Rasulullah di dalam surga kepada dengan mereka itu kahatain. Wa farraqa baina asbai wa sababa wal wusta. Rasulullah mengisyaratkan, "Ya Nabi, aku kena lawan orang nang maharaga anak yatim baik, kayak ini dalam surga." Nah, para tanah. Nah, ya Nabi, ini kena dalam surga. Ada orang kain metal, ada jauhnya. Nah, kayak ini kan Nabi, para bana kena di dalam surga. Jadi berbuat baiklah kepada anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa yut'imuna ta'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Beri makan kepada mereka, anak yatim, orang miskin dan tawanan daripada perang. Kalau awal lebih anak yang menyantuni cuma sedikit kira nyaman. Panggil anak yatim 1-2 orang aja, beri makan, beri duit. Ada kawan juga, nah
Yang terakhir apa? An Abi Sa'id, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, man wassa'a ala iyalihi, meluaskan rezeki kepada keluarga, alaihi yaum Asyura, pada hari Asyura tanggal 10 Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Orang itu nanti akan diberikan rezeki oleh Allah selama 1 tahun, diluaskan rezekinya oleh Allah. Nah, apabila hari 10 Asyura besok memasak nyaman makani laki orang bini. Nang kada biasa dimakan yang nyaman. Habis itu nang kada bisa belanja shopping, menyenangkan anak lawan bini. Dijamin rezekinya 1 tahun akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan bin Uyainah, ujar Imam Sufyan bin Uyainah apa? Jarrabna al-amal bi hadzal hadits 50 atau 60 sana fawajadnahu kadzalika. Ujar sidin, aku seorang yang sudah mencoba lawan hadis ini lah. Siapa yang meluaskan rezeki ke keluarganya, tanggal 10 bulan Muharram Allah jamin rezekinya luas selama 1 tahun. Aku di sini mencoba seorang selama 50 tahun, 60 tahun sudah menggawe di sini, kada bisa kesulitan duit. Artinya rezekinya akan dijamin gampang oleh Allah. Nah, ini sudah dicoba jarang dan jadi mujarab dari sini. Jadi nanti hendak rezekinya lancar, jangan lupa tanggal 10 Muharram puasa. Kemudian kalau bisa menyantuni anak yatim, santuni anak yatim. Kalau bisa juga meluaskan rezekinya buat keluarga, diluaskan rezekinya untuk keluarga, akan dijamin rezekinya dan diampuni dosanya selama 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya anak-anaknya dijadikan anak yang saleh salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairatil dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil silakan ada yang ditanyakan, ada waktu 33 menit. Barangkali yang tanya ibu-ibu atau bapak-bapak silakan. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pengalaman saya pribadi. Beberapa waktu yang lalu saya dapat undangan acara manakib hari itu hari Senin. Karena hari Senin saya menghargai undangan. Saya tidak puasa hari Senin itu, tidak puasa sunat maksudnya. Ketika saya hadir pas acara makanan, tuan rumahnya malah puasa. Nah ini si pengundangnya malah puasa hari Senin ya. Nah ini bagaimana sikap kita? Sementara kita yang diundang menghargai undangan, kita tidak puasa, itu tuan rumahnya malah puasa. Nah yang kedua, saya pernah mendengar juga ada dari Ustaz yang di Jogja bahwa doa yang paling baik, doa paling abdul itu adalah dalam sholat. Nah, bagaimana itu doa dalam sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini malah ada Allah. Sekarang membahas tentang jamuan atau undangan. Ya memang seperti yang disampaikan tadi itu adalah hal yang paling baik. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang mengundang atau orang yang kedatangan tamu, maka dia harus memuliakan tamunya. Bahkan dikatakan orang tidak sempurna imannya sampai dia benar-benar bisa memuliakan kepada tamu yang datang. Nah begitu ya. Nah lalu dalam sabda yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan
Ini adabnya orang nang tuan rumah kita harus memuliakan lawan tamu. Nah kemudian adabnya orang nang bertamu juga diterangkan oleh Rasulullah SAW. Seorang tamu itu kama yitin gharib, bahkan dikatakan seperti mayat yang tenggelam. Artinya apa? Ada kamu bergerak. Nah ini adab seorang tamu. Nah, jadi harus menunaikannya satu dengan yang lain begitu. Ya. Jangan kena jadi tamu hendak kayak tuan rumah hendak jadi tamu. Lalu bertunjuk-tunjukkan. Aku ini lolos barang bilang, wadai kami lolos kan bilang, biasa kali bilang ada keluar wadainya mana, nasinya mana, kan biar tamu. Padahal di Nabi kan jadi tamu seperti mayat. Artinya mayat apa? Beranai. Bila disuruh orang makan, bila suruh orang bulik bawa bulik. Bila kan dari suruh orang beranai. Ini ada tamu. Jangan kayaknya dibalik ujar Nabi. Orang tuh harus memuliakan tamu. Bila orang kada muliakan tamu, orang kada baik iman. Nah ini salah. Jadi memakai dalil yang sebutnya supaya si tuan rumah ini memuliakan tamu. Padahal harus menjaga haknya dia. Tamu seperti mayat ujar Nabi meranai. Nah, seorang tuan rumah juga datangkan tamu. Nah, muliakan tamu karena keimanan kita tergantung dengan kita memuliakan tamu. Jangan menyerang lawan tamunya. Nah, jar Nabi kan tamu loh. Nah, jar Nabi tamu tuh kayak mayat. Mayat bisa dimakan ingin. Mayat bisa dibandingin. Jadi pakai dalil itu apa yang disampaikan oleh Nabi dengan dirinya masing-masing. Sama contoh kayak tadi itu. Seorang tamu yang datang untuk memenuhi undangan. Kira-kira biasanya adatnya kalau orang memenuhi undangan pasti ada makannya. Maka seorang tamu untuk dia tadi itu menyenangkan hati orang yang mengundangnya, walaupun harus dia membatalkan puasa, puasa yang sunnah, maka lebih afdal bagi dia tidak berpuasa untuk menyenangkan hati yang mengundangnya. Jangan mau urusin dan tuan rumah salahnya, berpuasa ada apa? Gitu ya. Ini seorang tamu dari itu, penting haknya dia menunaikan hak kepada tuan rumah dengan undangannya karena disuguhkan makanan. Lain halnya kalau tuan rumah itu kita sudah tahu. Ini kan kita tadi kita tahu kalau cerita Sidin tadi itu kayak terjebak. Nah, kenapa? Sidin kita tahu. Jakanya hendak tuh nang dudi Sidin undang pun tak unik dia puasa enggak? Mungkin puasa juga nah. Itu kan artinya kenapa? Karena yang mengundang kita tahu dia berpuasa. Artinya kalau dia berpuasa dia ikhlas saja. Kita kada makan makanannya. Nah yang dikhawatirkan ini kayak ini. Kita datang ke undangan orang kita ada senang hati. Kenapa? Kita kada mau makan. Kenapa jangan makan? Nah, lalu kada nyaman hati. Sudah diundang kada mau ada makan, maka afdal bagi kita untuk bahkan membatalkan puasa. Tapi kalau tuan rumahnya puasa dan kita tahu dia puasa, nah sama emangnya itu aku puasa juga. Nah, maka artinya orang tuan rumah tadi ada bakal hatinya kecewa. Mau mulik kan? Nah, bapak. Jadi dari sisi tuan rumah tadi itu dia wajib memuliakan dengan makanan kepada tamu-tamunya. Walaupun tuan rumahnya berpuasa, itu yang lebih afdal memang. Apalagi karena waktunya berpuasa, tuan rumah berpuasa, cuma jangan juga pada wah bawa ini kan makanan aku puasa, jangan gitu. Dan tunjukannya apa nilainya dari orang bukan semacam itu. Nah jadi afdalnya memang dia menyuguhkan kepada tamunya dengan memuliakan tamu, terserah makan kada. Nah, bagi seorang tamu dia hendak menyenangkan daripada tuan rumahnya, maka dia tidak berpuasa saat itu. Memang sudah akhlak yang baik, sudah keadaan yang sudah benar kayak itu. Cuma nanti dia tadi bila dia hendak berpuasa juga datang karena dia melihat tuan puasa di WA dulu. Dia puasa enggak? Dia puasa juga, belum kepala puasa juga. Begitu ya. Kemudian sudah ya. Oh doa dalam sholat ya. Memang sholat itu hakikatnya doa, makanya ulama mengatakan doa yang paling baik itu dalam sholat. Sholat itu apa sih?
As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu memang secara bahasa artinya doa. Doa dengan lisan, doa dengan gerakan, doa dengan hati. Isinya daripada sholat itu doa. Ketika pian duduk, apa namanya? Di antara dua sujud, apa bacaannya? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud apa? Rabbil doa itu. Doa bacaan itu. Bahkan Al-Fatihah yang pian baca itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tuntun aku ke jalan yang benar. Itu doa bacaan. Bila sudah jalan benar, selamat dunia, selamat akhir. Ya. Ada puas lagi tambahi pulang doa setelah yang tadi itu apa namanya tahiyat akhir. Ya Allah selamatkan aku daripada adab. Ya Allah selamatkan aku dari fitnah dajjal. Selamatkan aku daripada kemurkaan dan ini. Nah, itu doa. Memang doa yang paling afdal ketika diucapkan dalam sholat. Tapi yang warid, doa yang didatangkan dari Rasulullah SAW. Ini sembahyang kenapa? Tuntung harus semuanya baca doa tahlil. Allah mahdi wasir, tetap bersama dengan Al-Quran Al-Azim. Ma'alul la ilaha illallah. Apa yang tuntung ini di terakhir semuanya baca doa tahlil. Yang dianjurkan itu adalah doa al-warid, doa yang datang dari Rasulullah. Panjang doanya, sekalinya doa mana-mana dibacanya. Memang tidak membatalkan sholat, cuma tidak afdal. Kenapa? Karena kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian ikuti bagaimana cara sholat. Misalkan begitu juga doa kunut, apa yang warid dari Rasulullah ya baca. Iya boleh ditambah-tambah, cuma jangan terlalu kepanjangan. Kepanjangan dimulai, maka sembahyang subuh sudah. Sakit betis kain diri. Panjang mana doanya? Jadi doa yang memang paling afdal itu dalam sholat, tapi doa catatannya adalah al-warid, doa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ditambah doa yang lain, cuma dengan catatan tidak dipanjang-panjangkan. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada majelis ini. Amin Allahumma. Sudah kan? Ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Apa melengkapi akan bantu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lebih panjang lebar sudah memberikan ceramah yang begitu bagus untuk kita simak bersama. Tapi ada satu kalimat yang tentunya ini harus kita jiwai, kita pahami, dan kita amalkan. La ilaha illallah, tidak Tuhan yang selain Allah itu semua. Dalam konteks ini ada hadis Rasulullah bahwa pada saat kita mau, kalau kita bisa mengucapkan itu dijamin sesudah. Apakah semudah itu? Tolong bagi mereka. Yang kedua, menyambung beliau ini, hanya kalau kita diundang, kita berpuasa, kita katakan ataupun kembali ke sama. Sekarang pertanyaannya, kita diundang tapi dalam konteks membicarakan masalah politik. Kebetulan hari kita hari puasa, apakah sama statusnya atau kita tidak menghiraukan? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan kedua dulu, kalau dalam keadaan puasa undangan politik, ya lebih baik puasanya tetap aja. Puasanya tetap. Kalau masalah menghadirinya wajib anak hadir, kadang terserah pian aja itu. Ya, yang wajib dihadiri itu adalah undangan walimatul urus. Ya, walimatul urus itu apa? Undangan orang berkawinan. Selama tidak ada kemaksiatan. Ya, di dalam situ ada kemungkaran wajib didatangi itu. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau undangan yang lain itu tidak wajib didatangi. Boleh datang, boleh tidak. Kalau masalah puasa, ya lebih baik yang berpuasa di sana. Ya. Karena bukan undangan pribadi. Kalau yang namanya politik ini masalah umat atau masyarakat. Tapi kalau masalah itu pribadi, undangannya ulun sidin undang ulun ke rumah, maka tukang baca tahlilnya. Jadi orang masing-masingnya dia ulun makan di rumah aja, melihat habibnya pada makan lalu makan. Nah, gitu ya. Ini masalah pribadi, maka yang lebih afdal gimana? Tidak berpuasa.
kalau pribadi yang mengundang. Tapi kalau masalah politik, umum, acara di mana umum, nah lebih baik kita berpuasa. Nah begitu ya, jadi lebih baik kita berpuasa apalagi masalah politik. Nah kemudian yang kedua adalah kalimat orang yang meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Orang akan dimatikan dengan kebiasaan apa yang dia ucapkan selama dia hidup. Ya, jadi apa yang sering diucapkan bungol deh, mati kan udah bungol. Nah, apa yang sering diucapkan? Astagfirullah, Allah, la ilaha illallah, zikir dan semacamnya. Maka latih lidah kita untuk Rabbun min dzikrillah. Basah lidah kita ini selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu nanti akan diberikan oleh Allah kemudahan. Tidak tentu ada orang yang sering mengucapkan zikir meninggal karena sempat mengucap la ilaha illallah. Ada. Apalagi yang kada bisa mengucap zikir. Mati belum dapat la ilaha illallah. Jarang gitu ya. Nah, jadi orang yang dia tadi mudah mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu adalah orang yang sering di dalam hidupnya mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Sudah? Kira doa. Ya Rabbana ta'ala li anna qad